Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'alhu iwajan qayyiman liyundira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral ladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasanat ma'isina bihi abadan wa yunziral ladzina qalu taqaddallahu waladan ma lahum fihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in lam yu'minuna illa kadiban inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amalan wa inna laja'iluna ma'alaiha shahidan jurudan am kasibta anna ashabal kahfi warraqimin kanu min ayatina ajaban id awal mityatu ilal kahfi wa qalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasadan sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ketiga saya akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Kasimun. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bah, yang ngaji tadi, bah, ampun cuma nengin, bah. Jangan beri melebar, kalau kasih hadiah. Saya hari ini pas bawa dompet, bapak ibu. Alhamdulillah pagi udah berkah je, bon, sama je. Nanti masih ada lagi tapi turun dari yang merah ke yang biru. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazran min amri Harun akhi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy
الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كفر كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik sekalian, jamaah Masjid Al-Huda rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam Isnin, tepatnya pada tanggal 13 Zulqa'dah 1443 Hijriah, Allah pertemukan kita di masjid yang mulia ini dalam rangka menuntut ilmu. Mudah-mudahan ada keberkahan ilmu yang kita dapatkan bersama dan mampu kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya masih ingat kurang lebih 40 hari yang lalu di tempat ini kita ngaji bersama, tepatnya di akhir Ramadan, dan kita bertemu kembali di bulan Zulqa'dah ini. 1 minggu yang lalu Mas Haji Yuli menyampaikan tentang jadwal, akan tetapi minggu kemarin itu adalah pertama pemberangkatan jamaah haji Provinsi Lampung, dan yang berangkat itu dari Kota Bandar Lampung. Dan maka saya itu tidak bisa hadir di sini karena memang dari pagi itu berada di asrama haji Pada Basah untuk pelepasan jamaah haji oleh Gubernur Lampung, sehingga saya bantu dengan Mas Haji bila memungkinkan ditunda pada hari ini. Dan alhamdulillah Allah tetapkan kita bisa bertemu pada saat ini. Walaupun saya tahu Bapak dan Ibu di Kota Metro hari ini juga kedatangan ulama besar yang sama-sama juga menuntut ilmu di Masjid Taqwa. Nanti Pak Ishak ya, itu ada Ustaz Wah ya, atau istilahnya itu Adi Hidayat LC. Nah ini mudah-mudahan kita juga bisa menuntut ilmu setelah LC bisa. Saya tadi sangat senang ya, Mbak kita membacakan Al-Quran. Subhanallah, kita doakan dia tetap sehat, kemudian bisa menjadi contoh yang baik kepada kita semua, karena janji Allah tidak akan terkena penyakit pikun sampai dia tua kalau dia rajin baca Quran. Ya. Pikun itu gak ada obatnya, dia memang ya bawaan kalau sudah tua itu ya wajar kalau pikun. Tapi bagi orang yang rajin baca Quran, dipastikan dia tidak akan terkena penyakit pikun. Ya. Maka ini adik-adik, bagi kita semua untuk banyak membaca Al-Quran. Ditarget setiap hari itu berapa ayat, berapa surat, bila perlu berapa juz. Ya. Syukur yang masih muda itu 1 hari 1 juz, 1 day 1 juz. Nah itu luar biasa ya. 1 day 1 juz. Ya. Jadi kita memang umat Islam itu harus punya amal andalan. Ya. Apa saja, selama itu ada contohnya, selama itu baik dan itu
mampu kita istiqomahkan itu lebih mulia. Ya, ketimbang kita menyibukkan kepada hal-hal yang berebut benar. Contoh, Bilal bin Rabah itu masuk surga tanpa hisab. Bahkan orangnya masih di dunia, tapi isyarahnya sudah ditunjukkan oleh Allah oleh Rasulullah di surga itu. Salah satunya adalah Bilal bin Rabah. Apa amalan andalan Bilal bin Rabah itu? Cukup sederhana Bapak dan Ibu, yaitu Bilal bin Rabah itu menjaga wudhu. Bilal bin Rabah tidak punya amal andalan bersedekah, itu tidak punya andalan tahajud, tidak punya, tapi andalannya adalah menjaga wudhu. Sehingga kata Rasulullah, ketika Bilal masih hidup disampaikan suara terompah Bilal sudah terdengar di surga. Luar biasa. Ya. Nah, saya tadi sudah janji, sudah keluar satu merah dari dompet saya. Saya keluarkan lagi, saya turunkan 50.000. Khusus untuk anak-anak sekalian. Anak-anak tidak dapat, remaja. Remaja tidak dapat, orang tua. Orang tua tidak pengurus boleh. Ya. Kita ini kalau punya rezeki itu kasihkan kepada orang, ya. Nanti Allah yang akan menjawab kepada kita. Terakhir saya sampaikan doa pada waktu itu. Ya. Saya sampaikan doa. Sudah saya share ke Mas Haji Yuli. Sudah saya suruh fotokopi. Fotokopi nggak Mas? Cuma di share di grup. Oh, cuma di share di grup. Sekarang yang apal doa itu ngaco. Anak-anak ada yang lebih dari satu, tidak apa-apa saya kasih semua. Ya. Coba doa yang pernah saya ajarkan 40 hari yang lalu. Yang apal ngaco. Ayo. Kalau satu majelis ini tidak ada yang hafal, berarti jenengan harus bayar saya mahal hari ini. Itu, ya. Terus, Apa? coba. Gak bawa HP. Allahumma tawil umurona. Ayo siapa yang hafal? Kemarin ada ibu-ibu di belakang itu yang sudah hafal separuh itu. Mana sekarang? Tak ngaji ibunya. Barokah rizki. Ada yang hafal, Bapak Ibu? Tidak hafal berarti jenengan hutang dengan saya, ya. Harus dihafal. Baik. Saya akan ngaji hari ini. Bulan ini adalah bulan Zulqa'dah. Bulan ke-11 di hitungan Hijriah. Atau orang Jawa nyebutnya bulan Selo. Bulan Selo atau bulan Zulqa'dah. Sehingga bulan ini bagi adat orang Jawa itu agak dipinggirkan untuk dijadikan bulan hajatan. Itu rantai seneng, ya. Karena nanti dikhawatirkan tamunya itu selo. Padahal bulan ini, bulan Zulqa'dah ini adalah bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, silakan dibagi. Nah, kalau sudah nanti duduk yang bagus, ya. Ini yang sebelah sini, nah ya dikasih dulu bawa-bawanya. Nanti minum. Saya itu terima kasih dikasih minum begini. Tapi saya sprint juga mau. Artinya kalau tripancai biasa gelem badan.
kalau sprint, Java, pantat itu mantap. Ya, nggak usah botol gede, botol kaleng gitu aja ya. Oke, anak-anak kalau sudah nanti duduk ya. Baik Bapak dan Ibu, saya tadi dalam mukadimah membacakan Al-Quran surat At-Taubah ayat 36. Ini ngaji saya awali dari ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim wa la tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Nanti silakan dibuka ya, anak-anak sekalian. Dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 39. At-Taubah itu surat yang keberapa? At-Taubah surat yang keberapa? Anak-anak? Surat yang keberapa? Alhamdulillah habis ya Al-Anfal. Tapi kira ajaib loh. Subhanallah, untuk tenang ini ya. Padahal saya cuma guyon ini Pak ya. Waduh lah ini. Ini saya yakin sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bagi yang bersedekah ini. Nah, nanti jamaah saja, saya tak pilih ini saja ya. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Di dalam surah At-Taubah ini Allah menjelaskan sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah itu 12 tahun dan 12 bulan dalam setahun. Ya. Nah, dulu saya pernah menyampaikan di jamaah Masjid Al-Huda ini, kita umat Islam itu di samping mengenal bulan-bulan syamsiah, ya, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni sampai dengan Desember. Tapi kita umat Islam juga harus hafal dengan bulan kita, yaitu bulan Komariah. Sama bulannya itu hanya ada 12. Kenapa? Menjadi penting bagi umat Islam harus paham bulan Komariah. Karena di antara banyak ibadah itu ditentukan dengan tanggal dan bulan Komariah. Nah itu yang paling pokok. Diawali dari bulan, apakah bulan Hijriah itu? Yaitu dimulai dari bulan Muharram atau bahasa atau bulan Jawanya disebut bulan Suro. Nah, bulan Muharram, bulan Zulhijjah dan bulan Zulqa'dah itu termasuk 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah.
arba'atun hurum. Ada 4 bulan dari 12 bulan itu yang Allah sangat muliakan, disebut bulan-bulan haram. Luar biasa amalan di 4 bulan ini. 3 bulan berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan satu lagi apa? Bulan apa yang dimuliakan oleh Allah? Bulan Rajab. Nah itu yang arba'atun hurum itu. Kalau Ramadan itu bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah. Ya. Tetapi kalau yang dimaksud dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 36 itu, arba'atun hurum itu bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah, itu yang dimuliakan oleh Allah itu yang pertama adalah bulan Zulqa'dah. Bulan ini yang hari ini adalah tanggal 13. Besok Bapak Ibu kalau mau puasa Yaumul Bid itu alhamdulillah 13, 14, 15. Senin, Selasa, Rabu. Yang ambil puasa solo silahkan berpuasa. Namanya puasa sunnah Yaumul Bid, hari putih. Kenapa disebut Yaumul Bid atau puasa putih itu? Karena di tanggal ini pancaran sinar bulan purnama itu kalau di padang pasir itu bagaikan cahaya yang sangat putih. Nah itu maka salah satu asbabun nurulnya begitu. Kenapa dia disebut puasa Yaumul Bid atau hari putih? Karena pancaran sinar bulan di tanggal 13, 14 dan 15 itu bagaikan warnanya keputihan kalau di padang pasir. Nah itu silakan Bapak dan Ibu yang ahli puasa sunnah kita laksanakan. Itu yang jadi 3 bulan berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan nanti ketemu lagi dengan bulan Rajab. Nah, saya tidak akan membahas 4 bulan ini, tetapi saya akan sampai kepada bulan yang ke-12 di tahun Komariah, yaitu bulan Zulhijjah. Ada 6 amalan yang sangat dianjurkan oleh para ulama, bahkan salah satu di antaranya menjadi rukun Islam. Ya, menjadi rukun Islam. Jadi kesempurnaan keislaman seseorang itu dilakukan di bulan Zulhijjah. Ya. Nah, tadi agak mundur ke belakang, saya berikan pemahaman. Habis Muharram itu bulan apa kalau di bulan Hijriah? Safar. Nah, pakai Safar. Ya. Habis Safar Rabiul, alhamdulillah udah diajarkan ya anak-anak TPN, luar biasa. Habis Rabiul Awal, Rabiul Akhir atau Rabiul Tsani. Kemudian Jumadil Awal atau Jumadil Ula. Kemudian Jumadil Tsani atau Jumadil Akhir. Habis Jumadil Akhir Rajab. Nah ini termasuk arba'atun hurum. Habis Rajab baru Sa'ban. Habis Sa'ban baru bulan Ramadan. Habis Ramadan Syawal. Habis Syawal Zulqa'dah. Berarti kita berada di bulan ke-11 hari ini. Habis Zulqa'dah Zulhijjah. Apa amalan yang paling baik untuk kita lakukan di bulan Zulhijjah itu? Kata Rasulullah SAW, qala Ibnu Abbas, ayyamul ashr wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat.
memasuki bulan Zulhijjah kurang lebih 16 hari ke depan, itu dianjurkan kita banyak mengucapkan kalimat thayyibah atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berzikir bukan hanya dilakukan pada bulan Zulhijjah, tetapi dia menjadi amalan yaumian kita, tetapi akan menjadi sempurna kalau kita paham hari ini sudah tanggal Zulhijjah. Misalnya 16 hari yang akan datang, paham betul, ya Allah, saya ketemu dengan bulan Zulhijjah. Kemudian saat Bapak Ibu itu sudah tersadar dan tahu persis bahwa hari itu, jadi hari di hitungan Hijriah itu dimulai pada saat terbenamnya matahari. Ya, itu hari dalam hitungan Zulhijjah. Bukan di nanti tanggal jam 00, bukan. Kalau hitungan tanggal bulannya Syamsiah itu nanti, ya. Nah, maka pada waktu itu ingatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kalimat yang harus kita ucapkan pada waktu itu, Bapak dan Ibu? Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu subhanallah. Jadi betul-betul kita begitu tanggal 1 Zulhijjah itu ingat kepada Allah, mengingat Allah, mensyukuri nikmatnya dan mengucapkan kalimat thayyibah. Kemudian diiringi dengan niat yang baik untuk takarub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentuk takarubnya kepada Allah seperti apa? Seperti yang tadi saya sampaikan, yakni membaca kalimat tasbih, membaca kalimat tahmid dan tahlil, ya, yang terangkai dalam kalimat itu tadi, subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian dilanjutkan dengan punya niat baik untuk takarub kepada Allah. Niat baiknya itu apa? Yakni berusaha puasa sunnah di bulan Zulhijjah. Dalam bab ini ada dua. Satu bagi orang yang bulan itu tidak berhaji, tidak berangkat haji, maka akan menjadi baik kalau dia berpuasa dari awal bulan sampai ketemu hari Arafah. Ya. Jadi kita ini, termasuk saya, ini tahun ini tidak berangkat haji. Kalau yang berangkat haji kan udah berangkat tuh, metro sudah berangkat, sebagian kabupaten kota sudah berangkat. Nah, berarti kita itu kalau mau mengambil keutamaan begitu bulan Zulhijjah, niatkan dari tanggal 1 Zulhijjah kita berpuasa sampai tanggal 9 Arafah. Kalau tidak mampu karena udzur syar'i atau alasan yang lain, boleh diawali dari tanggal 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah juga masih ada halangan untuk melakukan puasa, maka jangan sampai tidak, ya, pada tanggal 9 Arafah itu kita berpuasa sunnah.
Dan luar biasa kelebihan jamaah haji yang tahun ini berangkat haji itu wukufnya, Bapak dan Ibu, wukufnya itu insya Allah tahun ini itu berada di hari Jumat. Maka ada keterangan hadis Rasulullah, bila wukuf jamaah haji jatuh pada pada hari Jumat, maka haji waktu itu disebut haji akbar. Haji akbar luar biasa. Salah satu fadilahnya kata ulama itu, kalau ketemu haji akbar itu bagaikan berhaji bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sangat beruntung ya yang tahun ini berangkat. Itulah salah satu hikmah barangkali, karena yang tahun ini berangkat itu mestinya Pak, itu berangkatnya tahun 2020 kemarin. Karena adanya pandemi COVID-19, kemudian tidak ada pelaksanaan haji untuk warga negara di luar Arab Saudi termasuk Indonesia, maka selama 2 tahun tidak ada haji Pak. Haji hanya dilaksanakan oleh orang Arab 2 tahun yang lalu, 2020, 2021. Nah, yang tahun ini berangkat itu adalah yang sudah melunasi di tahun 2020, itu pun tidak semua. Ya, ada banyak batasan, diantaranya kuota. Kuota itu jumlah jamaah haji, Pak. Biasanya seluruh dunia itu ada sekitar 3 juta lebih orang di luar Arab Saudi. Tahun ini hanya 1 juta seluruh dunia. Indonesia hanya kebagian 100.051 orang. Tuh. Yang kedua, dibatasi umur Pak tahun ini. Tidak boleh lebih dari 65 tahun. Tuh. Ya. Kalau tahun-tahun sebelumnya tidak ada batas itu, mau 100 lebih, kalau dia sudah terdaftar dan melunasi, dia boleh berangkat selama dia istiqomah. Tahun ini tidak boleh dibatasi, tidak boleh lebih dari 65 tahun. Harus sudah vaksin lengkap Pak tahun ini. Vaksin 1, vaksin 2, vaksin booster. Untuk roster itu Pak, booster. Saya ini termasuk Pak, sudah divaksin saya, tiga-tiganya divaksin terus. Dan pertama Pak, karena kalau ASN, pelayan publik, apalagi dia pejabat itu, dia harus duluan. Nek mati, ben mati dikit pejabatnya Pak gitu ya. Saya udah pasrah aja Pak saya. Ya, saya 3 kali itu bareng dengan Wali Kota Bandar Lampung. Bulan Maret, kemudian 14 hari kemudian vaksin kedua. Terus terakhir vaksin booster. Alhamdulillah masih sehat sampai sekarang. Ya, mudah-mudahan panjang umur karena doa kita Pak ya. Belum sampai di situ Pak. Terakhir mau berangkat 48 jam. Itu harus PCR. Ya, PCR itu tes terakhir. Ya, jadi jamaah haji tahun ini seperti itu ribetnya. Harus PCR. Nah itu kalau di PCR kok positif, dirawat dulu Pak, dirawat dulu. Ya kalau dia berangkatnya lebih awal, seperti ini masih termasuk awal, ya masih gelombang pertama. Kalau dia nanti sudah terakhir, memberangkatkan terakhir itu di tanggal 28 Juni itu terakhir untuk Indonesia. Kok di PCR yang positif? Itu rasido alnar. Betapa susahnya untuk berhaji tahun ini. Tapi salah satu hikmahnya haji tahun ini adalah haji akbar. Nah itu. Terus ini saya informasikan karena saya pernah orang Kementerian Agama. Daftar besok Pak Senin itu, Senin besok itu misalnya daftar jam haji, daftar haji.
itu estimasinya berangkatnya tahun 2043 untuk provinsi Lampung. Ya, 2043. Berapa tahun itu? Sekitar 21 tahun. Dan itu terus, Pak. Ya, artinya tidak pernah berhenti. Ya. Maka Bapak-bapak yang memang punya rezeki, sudah punya niat, itu silakan segera mendaftar. Termasuk anak-anak kita yang sudah di atas 12 tahun, itu boleh didaftarkan di Kementerian Agama. Kalau kita yang ikutan itu, ya, kalau kita ikutan itu, nah itu luar biasa, ya. Jadi itu, jadi berpuasa sunnah. Kemudian yang keempat, menunaikan ibadah haji. Jadi ibadah haji itu Pak, hanya ada batas waktunya itu dari tanggal 1 Syawal sampai 10 Zulhijjah. Itulah yang disebut mikot zamani haji. Batas waktu orang bisa meniatkan diri untuk berhaji itu dari tanggal 1 Syawal sampai dengan tanggal 10 Zulhijjah. Karena kalau sudah lewat tanggal 10 Zulhijjah sudah tidak bisa lagi. Karena yang dinamakan haji itu puncaknya adalah wukuf di Padang Arafah atau tanggal 9 Zulhijjah. Itulah puncaknya. Ya, itulah puncaknya. Nah, doakan saya Bapak dan Ibu, tahun depan saya insya Allah berangkat untuk yang ke-6 kalinya. Ya. Saya insya Allah besok berangkat dari Minto. Ya. Berangkat dengan biaya sendiri. Kalau yang kelima kemarin itu dibiayai negara sebagai petugas haji. Nah, baru tahun besok itulah saya insya Allah akan berangkat bersama istri dari kota Minto. Mestinya saya berangkat tahun 2021 kemarin, cuma karena pandemi sehingga mundur kurang lebih 2 tahun. Dan saya termasuk yang porsi awal 2021 ini. Karena yang berangkat ini adalah yang mestinya berangkat di tahun 2020 hanya separuhnya. Ya. Kemarin saya sudah cek, insya Allah saya berangkat di tahun besok 2023. Nah, kalau ada jamaah dari Masjid Al-Huda ini nanti bareng dengan saya. Aman kalau dengan saya, insya Allah nanti saya bimbing ya. Satu regu apalagi mudah-mudahan. Ada Pak jamaah kita yang tahun besok berangkat? Ada ya? Tahun ini tertunda karena umur tadi. Oh, tahun ini tertunda karena umur? Ya. Nah, insya Allah itu jadi prioritas. Insya Allah bareng dengan saya. Mana piantonya? Mana Mbak? Subhanallah Mbak. Mudah-mudahan kita bareng Mbak ya. Alhamdulillah. Kalian bakat kok? Putih bakat nih. Oh, anak saya istirahat. Nah, alhamdulillah. Mestinya beliau berangkat tahun ini. Nah itu karena termasuk itu lewat 65 orang yang sobat. Tapi insya Allah nanti ada evaluasi haji sampai dengan pemberangkatan kita hari ini. PCR untuk jamaah haji Lampung itu semuanya negatif. Nah ini mudah-mudahan sampai terakhir nanti negatif semua sehingga tahun depan itu sudah bisa normal kembali. Kalau normal itu Pak, Indonesia itu jatahnya 210.000 kuota kita itu 210.000. Ini tahun ini hanya 100.051 orang. Jadi sekitar 47% Pak kita. Bayangin. Lampung itu biasanya 7.281. Tahun ini hanya 3.049 orang. Ya. Nah ini, mudah-mudahan tahun depan sudah normal.
Kita plek dulu Mbak dari jauh Mbak. Ya. Asmanipun sinten Mbak? Pasti. Bu Pasti. Bu Pasi. Pasti. Parsi. Nah, Kakunya Mbak Jalus Pak. kakunya Mbak Jalusman. Mbak Jalusman. Kita doakan Mbak Parsi dan Mbak Jalusman sehat. Alhamdulillah. Sehat. Insya Allah berangkat bareng saya nanti Pak ya. Cari yang namanya Pak Kasimun Hendi nanti satu kelompok dengan saya ya. Sama siapa Pak? Pak Mat Sansi. Iya. Oh belum. Alhamdulillah ya. Nah itu. Jadi Bapak sekalian, ini yang tidak bisa kita lakukan. Amal ini, bulan haji ini, di bulan Dzulhijjah ini, tidak semua bisa. Ya, karena memang haji itu luar biasa. Tempat yang dituju itu cuma satu, yakni di Mekah itu. Sementara semua orang pengen ke sana. Sehingga kalau tidak diatur oleh negara, maka akan menjadi semrawut. Bapak sekalian, ada kemarin sempat viral, itu salah seorang pemuda dari Magelang, berhaji tahun ini. Dan saya dapat kiriman videonya dari kawan saya yang sedang bertugas di Mekah. Dia sudah sampai di sana, naik sepeda Pak dari Magelang. Berapa bulan Pak? 7 bulan. Zeno masih muda, 7 bulan nyampe Pak, naik sepeda dengan izin melintasi beberapa negara. Jadi orang berangkat tok mboten, semuanya dilengkapi. Karena mampir juga kemarin di PDM Kota Medan. Ya. Mampir di PDM Kota Medan. Itu sudah sampai Pak. Saya punya videonya. Dan masuk menjadi viral di televisi Arab Saudi. Bayangin 7 bulan. Lho sik nom yo kuat dalan Bapak Parmi. Aduh ya. Aduh dunia persilatan itu. Ya. Nah itu. Dan sementara itu hanya satu orang Pak. Lah kalau orang 210.000 kayak nyepeda kabeh kita kondinan gitu kan. Nah itulah betapa perjuangan dalam melaksanakan ibadah haji itu luar biasa. Itu punya Pak. Udah ini saja. Jadi sekali lagi Bapak sekalian, berbahagialah yang tahun ini bisa berhaji. Kemudian saya lanjutkan. Ini yang bisa kita lakukan, ini dua lagi ini amal yang luar biasa. Sholat Idul Adha. Bapak dan Ibu jangan ditinggalkan besok dengan sholat Idul Adha. Itu adalah pekerjaan yang luar biasa, sama dengan mulianya seperti sholat Idul Fitri. Dan ia menjadi titik balik seorang hamba untuk ingat kepada Rabbnya. Itu biasanya di peristiwa sholat Idain ini, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Terakhir Pak, 6 amalan yang paling baik kita lakukan. Tidak ada amalan yang terbaik setelah sholat Idul Adha itu kecuali adhiyah atau berkurban. Nah ini. Jadi tidak ada yang terbaik amal yang kita lakukan itu kecuali setelah sholat Idul Adha itu adalah berkurban, menyembelih binatang kurban. Masih ada kesempatan Bapak dan Ibu kita untuk meniatkan diri berkurban. Maka begitu masuk Arba'atun Hurum bulan 1 Syawal, Pak ya, ini kalau saya yang saya amalkan itu langsung berniat kurban. 1 Syawal itu Pak, itu saya langsung berniat saya akan kurban tahun ini. Haji wajibnya seumur hidup hanya sekali. Ya, hanya sekali wajibnya. Loh kok sampai pentem? Loh itu sesuai dengan amal perbuatannya. Iya, karena memang ya saya orang Kementerian Agama pernah jadi kepala seksi haji di Lampung Timur, jadi yang ngurusin haji. Wajar kalau negara memberangkatkan
tidak terbatas. Selama tahun itu kita mampu, maka lebih baik berkurban. Nah, itu. Ya, ini bedanya. Kalau haji hanya sekali, tapi kalau berkurban selama tahun itu kita mampu, maka berkurban itu perbuatan terbaik. Satu kambing, satu keluarga boleh, Pak. Ya. Jadi kita satu keluarga itu berapa banyak anak istri kita? Misalnya kalau sebut saya 6 orang, saya beli kambing satu, saya niatkan untuk 6 anggota keluarga saya boleh, Pak. Ya. Atau sapi 1 ekor tapi dibagi jadi berapa, Mas? 7 ya? 7. Nah, 7 itu misalnya saya ikut iuran sapi. Karena sapi kan mahal sekarang, ada sekitar 3 sampai lebih lah ya. 3 juta lebih lah ya. Atau 20 sampai 30 juta misalnya. Nah, saat saya iuran itu pun niatkan untuk seluruh keluarganya. Itu juga bagus. Itu juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan datang kepadamu tanduknya, bulu-bulunya, kuku-kukunya, setiap hewan kurban yang engkau kurbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Menghampiri kita sekalian. Luar biasa. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua bisa berkurban tahun ini untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon halalnya ini ya. Saya minum yang ini saja. Kalau yang ini Gak pulang kata. Pak pulang juga nggak apa-apa ya. Saya masih punya PR. Saya akan merasa bahagia kalau doa yang saya ajarkan, jadwal saya minggu atau bulan depan atau apa, ada yang hafal, saya tingkatkan dari biru menjadi merah untuk hadiah anak-anak ya. Kalau ada yang 3, nanti saya pilih yang terbaik hafalannya. Ya, gitu ya. Besok kalau ada mbak-mbak lagi yang ngaji, pas jadwal saya, jangan khawatir. Doakan saya bawa dompet, saya kasih hadiah. Terima kasih. Monggo ditutup.